Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan membuat pastel renyah dan empuk. Simak ya videonya. Bahan-bahannya adalah 500 gram tepung terigu protein sedang, ada 50 gram tepung sagu, 50 gram tepung beras, 50 gram margarin dan 65 gram minyak goreng yang sudah dicampur dan dilelehkan, ada 1 sendok teh garam, 200 ml air. Cara membuatnya seperti ini. Campurkan semua bahan kering seperti tepung terigu, tepung sagu, dan tepung beras beserta garam. Kemudian kita aduk rata. Aduk-aduk hingga rata dengan menggunakan garpu seperti ini. Lalu kita masukkan lelehan margarin yang sudah dicampur dengan minyak goreng ke dalam tepung. Semuanya kita masukkan, lalu kita aduk-aduk lagi dengan garpu ya, karena masih sangat panas. Kita aduk sampai rata. Setelah adonan sudah tidak terasa terlalu panas, maka kita bisa menggunakan tangan untuk mengaduknya. Bisa diaduknya dengan menggunakan jari, ujung-ujung jari saja, tidak perlu diuleni ya, hanya agar tercampur rata dengan ujung-ujung jari seperti ini. Dan pastikan tangan kita sudah dicuci dengan bersih ya sebelum membuat si pastel ini. Nah, kita buat sampai dia berbutir-butir. Tepung terigu, margarin dan teman-teman ini sudah tercampur rata sampai dia berbutir-butir dan tercampur rata. Setelah semuanya jadi berbutir-butir seperti ini, kemudian kita masukkan air. Air ini dimasukkan secara bertahap, beberapa tahap ya, jangan langsung dimasukkan sekaligus. Ingat, yang kita lakukan di sini adalah hanya mencampur adonan, jadi tidak perlu menguleni. Nanti kalau kita uleni terlalu keras, si pastel hasilnya akan keras. Tidak perlu tenaga ekstra ya, hanya mencampur rata dengan ujung-ujung jari seperti ini. Lakukan terus pengadukan seperti ini sampai dia tercampur rata. Dan kita masukkan lagi air tahap berikutnya. Ingat ya, yang kita lakukan tidak menguleni dengan tenaga ekstra, cukup dengan menggunakan ujung-ujung jari sampai si adonan tercampur rata dan kalis. Kalis itu seperti apa? Jadi nanti pada akhirnya semua adonan itu akan menggumpal menjadi satu dan tidak menempel lagi di tangan atau di wadah. Pada tahap ini adonan sudah mulai kalis dan menyatu, tidak menempel lagi di wadah, tidak menempel lagi di tangan. Nah, setelah itu kita satukan semua adonan. Kita pindahkan ke wadah yang lebih kecil seperti ini dan kemudian kita tutup dengan plastik wrap. Kita tunggu nanti dia sampai kira-kira 30 menit sampai 1 jam. Kita istirahatkan adonan ini. Kenapa harus ditutup? Agar si adonan tidak kering. Ya. Kita tutup rapat. Kita diamkan selama 30 menit sampai 1 jam. Oke, sambil menunggu kita buat isiannya. Di sini ada isiannya, ada bihun yang sudah saya rendam dengan air panas. Kemudian bumbunya adalah merica, kaldu bubuk, garam dan gula. Kemudian 2 siung bawang putih dan kira-kira 5-6 siung bawang merah. Nanti bawang merah dan bawang putihnya ini dirajang ya. Kemudian wortel yang sudah diiris halus seperti ini. Selanjutnya kita panaskan minyak goreng
Jika sudah panas, kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dirajang halus. Kita tumis hingga dia matang, harum dan matang. Kita aduk terus ya, jangan sampai dia hangus karena dia ada bawang putihnya. Biasanya kalau ada bawang putih itu mudah hangus. Terus diaduk sampai harum dan matang. Setelah si bawang itu matang, kita masukkan irisan wortel yang tadi sudah kita siapkan. Kita aduk lagi sampai rata. Lalu kita masukkan bumbu yang sudah kita siapkan juga sebelumnya. Kita aduk lagi sampai rata juga. Lalu kita masukkan sedikit air agar si wortel ini bisa empuk, bisa matang. Ya, kita tunggu sampai dia airnya menyusut. Sampai airnya menyusut. Setelah itu, nah sekarang setelah airnya menyusut, kita masukkan si bihun. Bihunnya yang tadi sudah saya rendam dengan air panas, kita masukkan. Kemudian kita aduk rata. Jangan sampai ada bumbu yang tidak tercampur rata, nanti ada yang rasanya asin sebagian ya. Jadi harus benar-benar pada saat pengadukan ini benar-benar rata. Kita aduk terus. Kalau teman-teman punya daun bawang, itu bisa juga dicampur ya, ditaruh di akhir. Setelah semuanya rata, kemudian si apinya kita matikan, baru kita masukkan potongan daun bawang. Setelah semuanya tercampur rata dan matang, kita sisihkan. Nah, ini ya adonan yang sudah kita diamkan selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Kita buka. Setelah diistirahatkan, adonannya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini saya tidak membaginya dengan timbang ya. Cukup dengan saya kepal-kepal seperti ini. Nah, kira-kira jadinya nanti ada 45 buah ya, 45 bulatan. Sekitar beratnya ini kalau nggak salah sih 25 gram ya, sekitar 25 gram setiap bulatannya. Kemudian kita tutup, harus ditutup. Nah, kita mulai deh membuat ini si kulit pastel. Pertama adonannya harus kita pipihkan seperti ini. Dipipihkan ya teman-teman. Nanti tidak boleh terlalu tipis, juga tidak boleh masih tebal. Jadi sedang-sedang aja. Kalau terlalu tipis nanti dia akan mudah sobek. Kalau ketebalan juga kurang enak nanti rasanya. Setelah kita dapatkan ketebalan yang kita inginkan, kemudian kita cetak. Ini saya pakai cetakan yang diameter 12 cm. Ya. Nanti kalau tidak punya cetakan seperti itu bisa menggunakan mangkok atau apalah ya. Yang penting nanti jadi hasilnya bulat seperti ini untuk memudahkan kita dalam membentuknya. Ya, lihat aja hasilnya lentur ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam wadah dan jangan lupa ditutup juga supaya dia tidak kering. Oke, ditutup rapat sebelum digunakan. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengisi kulit pastel dengan isian bihun yang tadi sudah kita buat. Ini saya pipihkan lagi ya, karena tadi pasti dia akan agak mengkerut, agak ciut ya setelah kita tutup. Nah, adonannya akan menciut, jadi dipipihkan lagi biar agak tebal. Biar agak lebar maksudnya. Kemudian kita beri isian.
Oke, kita beri isian. Isiannya jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit juga. Disesuaikan saja ya teman-teman. Nah, lalu kita satukan. Nah, seperti itu. Di bagian pinggirnya kita tekan-tekan ya. Kita tekan sampai rapat dan menempel satu sama lain. Jadi tidak ada yang pecah gitu, jangan sampai ada yang ngintip. Nanti pas digoreng dia bisa keluar. Kita rapatkan. Bagian pinggirnya kita tekan-tekan sampai dia benar-benar menyatu. Ya. Oke, selanjutnya setelah membentuk seperti ini, tinggal kita pilin ya. Nah, bagian ini nih yang paling susah. Kita lipat, kemudian tekan, lipat, tekan lagi, lipat, tekan gitu sampai selesai. Kelihatannya mudah, tapi teman-teman coba aja. Kalau teman-teman mengalami kesulitan, kalian bisa menggunakan cetakan. Ya, cetakan ada tuh yang sudah jadi banyak. Nah, seperti ini. Oke. Saya ulangi ya cara pembuatannya, teman-teman bisa lihat. Saya akan membuat videonya lebih lambat. Oke, videonya diperlambat ya. Dilipat, kemudian ditekan, lipat, tekan lagi, lipat lagi, tekan lagi, lipat lagi sampai selesai. Butuh kesabaran ya. Oke, tiba saatnya menggoreng pastel. Kita panaskan minyak. Kemudian kita masukkan pastelnya. Oke, saya mau kasih tips nih. Kalau ingin si pastelnya ini kulitnya mulus hasilnya, maka pastel kita masukkan ke dalam minyak sebelum minyaknya terlalu panas. Jadi pada minyak yang sedang-sedang aja kita masukin si pastel. Tapi kalau saya mau bikin pastel yang kulitnya agak bertekstur, jadi pastelnya saya masukkan ketika minyaknya sudah benar-benar panas seperti ini. Nanti hasilnya bisa teman-teman lihat kulitnya berpori ya, berpori atau bertekstur. Ini biar supaya yang makan tuh ngelihat ini kok kelihatan gitu ya crunchy-nya dan renyahnya itu udah kebayang sebelum dimakan. Oke, cukup sekali balik aja ya supaya si pastel nggak terlalu banyak menyerap minyak, dan kita tunggu sampai dia berwarna golden kuning keemasan baru kita angkat. Pastel bihun sayur ini bisa disajikan bersama dengan sambal kacang atau cabai rawit. Enak banget. Semoga bermanfaat resepnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Ini bisa juga untuk ide jualan. Terima kasih sudah menonton.